Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan daimin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal ridha wa lakal hamdu kulluh, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya lidah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tahun 1443 Hijriah di bulan Ramadan al-Mubarak ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan, kenikmatan, sehingga alhamdulillah kita dapat naharuhu bisyam wa layaluhu bil qiyam. Siangnya kita bisa berpuasa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita bisa berqiyam, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Ramadan al-Mubarak, satu bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana napas kita saja di bulan Ramadan ini jadi ibadah. Apalagi hari-hari kita siang-siangnya digunakan untuk beribadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, kekasih kita yang sangat mencintai kita, menyayangi kita, dialah Rasulullah SAW, yang syafaat beliaulah yang sama-sama kita harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada kesempatan ini Al-Fakir akan membicarakan tentang keutamaan ibadah umrah di bulan Ramadan. Jadi umrah di bulan Ramadan dalam hadis disebut oleh Rasulullah SAW, siapa yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, samalah seperti dia melaksanakan ibadah haji bersama saya. Dari itu bagi kita yang belum pernah ke Makkah Al-Mukarramah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah, memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, peluang untuk kita dapat sama-sama berdiri di pintu Ka'bah, mengharap rahmat ridha ilahi, memohon keampunan darinya. Bertawaf kita di Baitullah Al-Haram, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan dapat kita berselawat ke atas Nabi, apalagi dapat kita langsung menziarahi Rasulullah SAW. Bisa kita berdiri di sebelah maqam Rasulullah SAW dengan kita melafazkan solawat, mengucap salam ke atas Nabi sebagai pengobat rindu kita kepada Rasulullah junjungan alam, seorang kekasih yang sangat mengasihani umat ini. Rasulullah mencintai umat ini melebihi ayah dan ibunda kita cinta kepada kita. Rasulullah mencintai umat ini melebihi anak-anak kita cinta kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, di mana setiap amal kebaikan yang kita lakukan di sini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti disebut dalam hadis tadi, orang yang menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala seperti haji bersama Rasulullah. Siapakah yang tidak ingin berhaji bersama Nabi? Siapakah yang tak ingin bersama Rasulullah ketika bertawaf di Baitullah Al-Haram?
Siapakah yang tak teringin bersama Rasulullah SAW bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kita musahabah maha Rasulullah. Kita bersama Nabi SAW. Kita sama-sama bertalbiyah bersama Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi apabila kita umrah di bulan Ramadhan ini, kita dapat menziarahi Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man zarani ba'da wafati faka'annama yazuruni fi hayati wa man zarani fawajaba alaihi syafaati. Siapa-siapa yang datang menziarahiku setelah kewafatanku, samalah seperti ia datang menziarahiku sewaktu hidupku. Siapa-siapa yang datang menziarahiku, wajiblah atasnya syafaatku. Dalam hidup ini, wahai saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah amal yang dapat kita persembahkan kepada Allah? Seberapa banyakkah amal yang bisa kita persembahkan kepada Allah untuk kita masuk syurga? Saya merasakan amal kita terlalu sedikit dibandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya percaya yang kita harapkan dalam akhir hayat kita hanyalah syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan syafaat Nabi lah, dengan mahabbah Rasulullah lah kita nanti bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita fikir-fikirkan dalam hidup kita, Allah memberikan kita satu hari 24 jam. Saya percaya keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Kesalahan kita lebih banyak daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, wahai saudaraku kaum muslimin, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah berselawat ke atasnya dengan menzahirkan perbuatan kita. Amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Lakukanlah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, moga-moga kita semua dapat syafaat pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudaraku kaum muslimin, yaitu kelebihan orang berumrah di bulan Ramadhan. Banyak sekali kelebihannya. Karena di bulan Ramadhan, jangankan umrah, apapun kebaikan yang kita buat di bulan Ramadhan ini, semuanya Masya Allah, kebaikan digandakan oleh Allah. Dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Apalagi hari ini kita sudah berada di penghujung-penghujung bulan Ramadhan Al-Mubarak. Kita semua maklum, kita semua tahu di mana bulan Ramadhan ini dibagi kepada 3 bahagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqum minan nar. Awalnya 10 pertama di bulan Ramadhan adalah rahmah, yaitu rahmat dari Allah SWT. Yaitu pertengahannya 10 yang kedua. Kita sekarang berada di 10 yang kedua. Maghfirah, keampunan dari Allah SWT. Yang kita cari adalah maghfirahnya Allah. Yang kita cari adalah keampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan dengan dosa kita yang banyak ini diampunkan Allah kita, dirahmati Allah kita. Moga-moga kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama para sahabat. Kita akan bersama para pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah masuk syurga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seperti apa yang saya harapkan tadi, kita semua ini diberikan Allah SWT kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadhan Al-Mubarak, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh rahmat. Apalagi di Makkah itu, kalau bulan Ramadhan, Masya Allah, nampaklah keagungan Allah, nampaklah kebesaran Allah, nampaklah kepemurahan Allah SWT. Sehingga kalau di Makkah dan di Madinah, Ramadhan itu di sana disebut Ramadhan Karim, Ramadhan yang penuh dengan kebaikan, Ramadhan yang penuh dengan kepemurahan. Sehingga kita dapat melihat, kalau kita berada bulan Ramadhan di Makkah Al-Mukarramah, nampaklah kedermawanan kaum muslimin, nampaklah kepemurahan kaum muslimin, nampaklah izzah kaum muslimin, nampaklah silaturahmi yang besar di Makkah Al-Mukarramah. Apalagi apabila kita dapat, Masya Allah,
bersolat tarawih Masya Allah di Masjidil Haram. Salat tarawihnya dengan bacaan yang bagus, bacaan yang panjang, dengan bacaan yang syahdu, dengan kunutnya yang panjang, doa-doa yang dipanjatkan yang luar biasa indahnya, memohon keampunan, memohon rahmat, memohon hidayah, meminta aunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam rahmatnya Allah, dalam naungannya Allah, terlebih-lebih di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Marilah wahai saudara-saudaraku sekalian, jangan hanya lisan kita saja yang berpuasa, jangan hanya perut kita saja yang berpuasa, maka kita menanamkan atas diri kita dengan segala kemampuan dan kesungguhan kita. Mari kita berpuasa zahiran wa batinan. Secara zahirnya kita puasa, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga perbuatan kita, agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntunglah orang-orang apabila berakhir Ramadan di hadapannya, dia dapat rahmat dari Allah, dia dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugilah seseorang berlalu Ramadan 30 hari di hadapannya. Dia sehat, dia bisa melakukannya kebaikan-kebaikan yang seharusnya dilakukannya. Tapi berlalu Ramadan, dia tidak dapat rahmat dari Allah, dia tidak dapat keampunan dari Allah SWT. Rugilah mereka-mereka ini. Nas'alullah salam wal afiyah. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah SWT agar Allah ringankan tubuh kita untuk beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri al-fakir sendiri dan kepada kita seluruh kaum muslimin. Jazakumullah khair wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.